bersama mengenai teks prosedur bersama Sur Aziz. Selamat menyaksikan. Sur Aziz, saya menanya, bagaimana cara membuat teks prosedur? Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Ya, perlu kita ketahui bahwa selama kita beraktivitas pasti kita membutuhkan suatu prosedur untuk mengikuti suatu langkah-langkah atau aturan sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan. Contohnya, kita ketika ingin membuat akun YouTube, akun Instagram, cara membuat mie instan atau cara-cara yang lain, ya, itu membutuhkan langkah-langkah sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan atau bisa melaksanakan hal yang kita inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi pembelajaran mengenai teks prosedur. Oke. Secara definisi ya, bahwa teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisi suatu cara ya, yang bertujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, artinya teks prosedur ini adalah berisi suatu cara ya, yang nanti akan ditunjukkan melalui langkah-langkah sehingga kita sebagai pembaca itu dapat mengikuti langkah dengan tepat ya. Adapun nanti hal-hal yang akan dibahas ya, itu mengenai beberapa aturan dalam membuat teks prosedur. Nah, selain itu ya, teks prosedur juga memiliki suatu tujuan ya. Kita bisa melihat ya, bisa mendengarkan juga tujuan yang saya simpulkan ya. Jadi tujuan dalam teks prosedur itu adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks tersebut. Jadi tujuannya untuk memudahkan ya pembaca ya atau si pendengar ini dalam melakukan hal yang dia inginkan. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam struktur ya teks prosedur itu, kita juga harus bisa memahami ya apa saja macam-macam teks prosedur ya. Saya membagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana ya. Teks prosedur sederhana ini berisi langkah-langkah yang sangat sederhana ya, berisi 2 sampai 4 ya langkah. Nah, itu teks prosedur sederhana. Dan yang kedua itu ada teks prosedur kompleks ya. Teks prosedur kompleks ini adalah teks yang berisi banyak langkah ya dalam melakukannya ya. Judulnya saja sudah kompleks ya. Jadi itu adalah teks prosedur yang dilakukan dengan berbagai macam langkah-langkah ya. Minimalnya dia terdapat 5 atau lebih ya dalam melakukan langkah-langkah tersebut. Adapun macam-macam teks prosedur yang ketiga ini adalah teks prosedur protokol. Nah, ini adalah teks prosedur protokol ini adalah teks yang setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Nah, artinya walaupun ya secara langkahnya itu tidak disusun secara berurutan, tapi hasilnya itu akan tetap sama. Nah, jadi teks prosedur protokol ini ya walaupun langkahnya diubah, itu akan menghasilkan atau menciptakan tujuan yang sama ya. Nah, itulah macam-macam teks prosedur ya. Ingat teman-teman, yang pertama ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan yang ketiga itu ada teks prosedur protokol. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya untuk teman-teman yang lain ya. Ini mengenai struktur apa saja yang ada di dalam teks prosedur ya. Jadi strukturnya itu yang pertama ada pernyataan umum ya. Nah, pernyataan umum ini berisi pengantar, pengenalan atau gambaran umum tentang isi petunjuk itu. Jadi kita sebagai penulis harus bisa ya memberikan pantikan kepada si pembaca atau si pendengar agar mereka itu merasa tertarik ketika membaca ya kalimat pembuka di awal itu ya.
Nah, itu hal yang paling penting ya, sehingga ketertarikan si pembaca atau pendengar itu mampu ingin tahu ya, mencari tahu lebih dalam mengenai isi teks tersebut ya. Itu ada pernyataan umum. Selanjutnya ini ada struktur yang kedua, itu mengenai tahapan. Nah, tahapan ini diisi dengan langkah-langkah ya, atau petunjuk ya, sehingga si pembaca itu bisa melakukan ya yang diminta oleh si penulis atau si pengarang tersebut ya. Langkah-langkah ini akan memudahkan ya seseorang dalam menyelesaikan atau membuat sesuatu ya. Selanjutnya ini ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini bisa berupa simpulan atau kata ajakan, sehingga si pendengar atau si pembaca dapat melakukan ya dan merasa ingin mencoba ya lebih dalam terkait teks prosedur yang kita buat itu. Jadi penutupan ini jika teman-teman bisa membuat penutupan dengan baik, itu mungkin akan bisa menjadi suatu penegasan yang baik pula ya, yang nantinya akan dikonsumsi oleh si pembaca ya. Jadi selain menyimpulkan, teman-teman juga bisa menguatkan ya atau mengajak mereka agar mampu melaksanakan langkah-langkahnya dengan baik. Nah, itu strukturnya ya. Nanti akan saya coba berikan ya satu teks mengenai teks prosedur tersebut ya, dengan tema pembuatan akun Twitter ya. Baik, nah ini contoh dari teks prosedur ya. Nah, begini ya teman-teman. Di sini kita memberikan contoh teks prosedur mengenai cara membuat akun Twitter ya. Ini judulnya sudah ada, teman-teman bisa melihatnya. Nah, di sini kita bisa baca di bagian paragraf yang pertama. Ini merupakan paragraf pembuka ya, sebelum masuk ke dalam langkah-langkah. Nih isinya, Twitter merupakan salah satu media sosial layaknya seperti Facebook. Twitter bukan hanya digunakan di Indonesia, namun Twitter telah banyak digunakan di seluruh dunia. Penggunaan Twitter hampir menyentuh semua lapisan masyarakat, baik dari kalangan menengah ke atas maupun sebaliknya. Bagaimana cara mendaftar akun Twitter? Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk mendaftar akun Twitter dengan baik dan benar. Nah, ini contoh paragraf pembukanya ya, atau bagian awal dalam struktur. Nah, setelah itu kita akan menyajikan langkah demi langkah sehingga si pembaca ataupun pendengar mampu mengikuti dari langkah-langkah yang disajikan oleh si penulis. Nah, ini ada 8 langkah untuk menjadi panduan kita dalam membuat akun Twitter. Nah, setelah teman-teman sudah membuat ya pendahuluan atau paragraf pembuka, setelah itu ditambah dengan langkah-langkah, nanti teman-teman akan diminta untuk memberikan simpulan atau penegasan ya gitu. Nah, biasanya dalam penegasan itu teman-teman bisa memberikan ajakan, kalimat persuasif, ataupun memberikan arahan kepada mereka untuk mencoba melakukan ya dalam pembuatan akun Twitter tersebut. Nah, semoga ini bisa memberikan bekal yang cukup ya untuk teman-teman dalam membuat teks prosedur gitu. Nah, itu dia penjelasan mengenai teks prosedur. Teman-teman bisa menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Kita sama-sama belajar dalam kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan yang telah saya sampaikan. Gitu, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, itu dia penjelasan mengenai teks prosedur dari Sir Ajis. Semoga bermanfaat dan terima kasih.